Oke, abang-abangku semua, kali ini kita trading di area sideways. Saya ambil 8 posisi sell karena saya melihat di riwayat sebelumnya itu ada support yang harus dikejar ya. Mungkin terjadi rejeksi, awalnya rejeksi, nah terjadi breakout support, kemudian dia akan menuju support yang berikutnya. Nah di area support ini biasanya terjadi rejeksi ya. Kalau di area support, kalau ada rejeksi ya breakout gitu aja ya. Nah kita lihat ini apakah dia akan jadi candle hijau atau akan jadi candle merah dan melakukan breakout. Nah, coba open posisi kita tadi kan bukan 30 detik terakhir ya, jadi masih ada ini sisa waktu nih. Pas kita dapat ujung sumbunya karena open posisinya tadi di menit sebelumnya, di candle sebelumnya maksud saya. Nah ini kita lihat, nah terjadi doji itu pas di area support karena memang kecenderungannya seperti itu. Nah ini saya open posisi buy ya, posisi buy. Apa ya alasannya tadi, kalau area-area seperti ini sebenarnya terjadi rejeksi ya, pelemahan, kita artikan itu sebagai pelemahan seller di area support, maka open posisi buy tentunya. Itu adalah simbol ketidakseimbangan kekuatan antara buyer dan seller. Jadi begitu ya bang-abangku ya. Dan saat doji muncul di support itu tandanya tekanan jual atau bearish yang sebelumnya kuat mulai melemah dan buyer mulai masuk. Nah, sehingga saya open posisi buy. Setelah muncul candle hijau kecil dengan sumber hampir sama panjang dengan bodinya ini kan menunjukkan apa? Yaitu buyer tidak mampu melanjutkan reversal. Jadi candle hijau itu sebenarnya ada buyer tapi kecil. Nah, sumbu panjang yang di atasnya itu tekanan dari seller itu masih kuat. Artinya rebound yang terjadi oleh candle hijau ini masih lemah. Atau saya bisa katakan bahwa reversal yang dibuat oleh buyer itu gagal atau tidak valid. Itu sehingga saya ambil open posisi sell. Nah biasanya di antara sideways yang ada itu akan terbentuk sideways lagi yang kecil. Kalau kemudian abang-abangku turunkan di time frame lebih kecil lagi, dia terbentuk sideways lagi. Nah ini kan terbentuk candle merah ya. Lihat bodinya, lihat sumbunya, perhatikan candle yang terbentuk tidak mampu menembus bodi, termasuk sumbunya itu tidak melebihi sumbu candle hijau, sehingga saya memprediksi bahwa ini masih ada kekuatan buyer. Jadi ini akan terbentuk sideways yang tidak bergelombang gitu bang ya. Nah, saya ambil open posisi buy di sini. Walaupun sebenarnya bermain di area-area seperti ini bang ya tidak disarankan. Biasanya kalau banyak trader itu kan dia menggunakan ini waktu ya, karena limit juga kadang ya waktunya itu. Kalau di binary seperti ini kekurangannya adalah berbatas waktu. Analisa kita kadang sesuai, misalkan hitung 3 candle kemudian open posisi apa, atau hitung 2 candle open posisi apa, kadang benar, tapi karena di binary itu fix waktu yang agak repot juga bang ya. Nah ini open posisi buy lagi saya bang, karena saya masih melihat bahwa 2 candle yang terbentuk itu
eh, tekanan sellernya masih lemah ya, masih lemah, masih ada perlawanan. Andaikan yang terbentuk adalah candle merah kemudian bodinya lebih besar ya tadi ya, saya masih open posisi sell tadi, tapi ini open posisi buy ya. Nah, kita perhatikan apakah candlestick ini memiliki kekuatan tekanan buyer yang cukup kuat. Jadi saya tidak open posisi di candle yang kali ini ya, supaya secara mental juga aman ya. Nah, ini udah ngebreak support. Apakah kemudian ketika terjadi breakout support kita langsung bisa open posisi sell? Ya belum tentu ya Bang ya, karena memang candlestick itu biasanya masih menuju area keseimbangan ya, menuju area keseimbangan. Jadi kita lihat dulu candle yang terbentuk ini adalah candle yang sifatnya naik ya. Kemudian dilihat juga dari rejeksinya, ini kan terbentuk sumbu, tapi bodinya kotak gitu ya, tidak melebihi panjang sumbu ya. Ya artinya apa, penjual sempat dominan, tapi di akhir sesi pembeli berhasil mendorong harga kembali naik, terlihat dari sumbunya. Artinya apa, seller mulai kehilangan tenaga ya Bang ya. Buyer mulai ambil alih perlahan walaupun belum dominan. Nah, ini disebut rejeksi bawah atau lower wick rejection, sering muncul di area support ya. Kenapa kemudian ini candle ini berusaha terbentuk candle hijau ya? Nah, ini sepertinya akan terjadi candle hijau. Karena apa? Buyer itu sudah mulai melakukan kontrol ya. Karena candle sebelumnya menunjukkan buyer mulai aktif, maka candle berikutnya juga menjadi kelanjutan kekuatan buyer hijau ya. Nah, ini juga merupakan adalah sinyal pembalikan sementara atau reversal signal apabila kalau muncul di support. Hal ini sebenarnya sangat umum yang menjadi awal pembalikan di arah jangka pendek ya. Ini kalau kita main dari sisi price action ya. Tuh. Coba perhatikan. Ini kalau dari sisi price action ini akan menjadi candle hijau karena ini adalah support ya. Merah hijau untuk support. Kata siapa Bang? Kata Om. Ya, ini terbentuk candle apa ya ini? Moga aja. Ternyata candle merah bukan candle hijau ya. Wah, ini agak repot ini. Tapi profit ya Bang ya. Profit. Nah, sini baru ambil open posisi buy lagi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah sinyal pembalikan sementara atau reversal signal karena dia muncul di area support tadi ya. Jadi ini tetap open posisi buy dulu. Jadi tadi dimulai dari candle merah dengan sumbu bawah panjang itu adalah sinyal penolakan penurunan. Kemudian candle hijau setelahnya mengkonfirmasi bahwa buyer benar-benar mulai mengambil kendali. Nah, ini profit ya Bang ya. Yang kita perhatikan lagi, doji merah dengan bodi kecil yang terbentuk dengan sumbu pendek ini ya, menunjukkan pasar sedang apa? Sedang ragu tanpa arah yang kuat. Karena itu muncul kemudian candle hijau dengan bodi lebih besar dari sumbu. Itu menandakan buyer mulai masuk. Tapi kalau dilihat dari bodinya ini kan dia belum dominan ya. Belum dominan karena bodinya masih kecil Bang ya. Ya.
Nah, kita lihat setelah ini akan terbentuk candle warna apa. Terus saya ambil open posisi sell karena melihat sumbunya. Nah, sumbunya itu kan pendek ya, tidak lebih panjang dari bodinya. Nah, ini ambil open posisi sell karena di area ini masih terjadi perlawanan ya dari seller. Coba abang-abang semua perhatikan, sumbu yang terbentuk itu tidak ada tekanan seller. Nah, di area ini juga supaya mencerminkan sebuah pola tarik ulur kekuatan buyer dan seller. Nah, lihat sini kita masih bisa kemudian untuk ambil open posisi buy. Ini area konsolidasi ya, area konsolidasi. Nah, kalau trading di area seperti ini tidak boleh terlalu lama ya, karena di area konsolidasi itu menjelang area breakout. Nah, kalau trader reversal biasanya mainnya di area-area sideways atau area-area konsolidasi seperti ini. Tapi tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti tren akan berubah menjadi tren kuat ya, atau tekniknya pun harus berubah menjadi follow the trend. Nah, cukup sekian videonya ya. Terima kasih.